Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini khususnya di PBB itu ada 5 negara yang mempunyai hak istimewa yang disebut hak veto. Ada Amerika Serikat, ada Prancis, Inggris, ada Rusia, dan juga Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Kalau satu keputusan sudah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB dan salah satu dari 5 negara ini memveto, maka keputusan itu bisa batal. Nah, sehingga kemudian ada negara yang lain mengatakan bahwa negara yang punya hak veto ini dikatakan negara itu egois karena dia punya kepentingan, sehingga keputusan Dewan Keamanan itu bisa batal karena adanya satu veto dari salah satu kelima negara yang punya istimewa tadi. Secara pribadi orang juga bisa memiliki yang namanya hak istimewa, privilege, dalam bahasanya demikian. Orang yang mempunyai privilege atau hak istimewa seringkali juga kemudian mereka bertindak egois. Karena mereka punya hak istimewa, mereka melakukan apa yang menjadi kepentingannya. Sehingga orang lain yang tidak mempunyai hak istimewa merasa dirugikan. Dan kemudian berkata, wah, mentang-mentang dia punya istimewa, dia egois. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang yang namanya egois, bahwa egois itu semua sepakat kalau sifat egois itu tidak baik. Egois itu tidak membangun. Egois itu bisa merusak hubungan, merusak persahabatan. Dan egois itu bukan sifat yang diberikan oleh Tuhan, tapi egois muncul karena dosa. Tuhan tidak ingin kita egois, dan egois harus diperangi. Egois itu dapat menghambat berkat Tuhan dan merugikan kita sendiri. Bahkan orang yang egois dia tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Orang itu harus dibentuk, diproses sehingga bisa dia peduli pada orang lain. Firman Allah mengatakan janganlah kita ini hanya mementingkan atau mengedepankan, memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi juga kita diajar untuk peduli pada orang lain. Terlebih dalam masa-masa krisis, masa-masa pandemi seperti ini, kita diajar untuk menjadi orang yang peduli, orang yang care, yang melihat orang lain dan mau berkorban bagi sesamanya. Karena memang sebenarnya orang percaya dia dipanggil untuk menjadi berkat. Panggilan kita adalah seperti yang Abraham terima. Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati Abraham dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi itulah panggilan kita. Ketika kita diselamatkan, kita dipanggil, dipilih menjadi orang percaya, maka otomatis yang namanya berkat itu mengikuti kehidupan orang percaya. Tuhan mengatakan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup di dalamnya, maka semua dikatakan ditambahkan. Yang menambahkan bukan kita, tapi yang menambahkan itu adalah Tuhan sendiri. Berarti boleh dikatakan itu memang satu otomatis. Kalau ibarat gerbong, maka keselamatan itu membawa gerbong-gerbong yang lain. Di dalamnya ada berkat pemeliharaan, ada berkat-berkat yang lain. Tapi itu bukan yang terutama, dan yang terutama adalah sebenarnya adalah keselamatan itu sendiri di dalam Tuhan. Nah, ketika kita diselamatkan, maka ada satu hal yang Tuhan tekankan, dikatakan supaya olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saya pernah menyinggung di ibadah raya ataupun di renungan-renungan yang sudah kita dengar, kata berkat dari kata berakah, kata dasar barak.
itu bukan hanya berbicara tentang berkat sesuatu yang kita terima, tapi barak atau berakah, dalam bahasa Arab kemudian barokah, bahasa Jawa berkah. Jadi ada satu kemiripan kata di sini dari bahasa Ibrani. Berakah itu bukan hanya berbicara tentang satu arti fisik. Berakah itu ternyata punya makna kehadiran Allah secara pribadi dalam diri seseorang. Artinya Tuhan Yesus hadir secara pribadi di dalam hidup orang itu. Itulah berkat. Nah, kalau kita dikatakan kita dipanggil untuk menjadi berkat, maka sebenarnya melalui kita supaya orang-orang itu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus hadir di dalam hidup mereka secara pribadi. Itulah berkat. Nah, panggilan kita diberkati, tapi ingat kita supaya menjadi berkat. Ketika kita dipanggil ada keistimewaan. Tuhan ingin supaya keistimewaan yang kita alami itu tidak membuat kita jadi egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Seperti gambaran 5 bangsa yang mempunyai hak veto. Ketika Dewan Keamanan sudah membuat satu ketetapan, tapi bisa karena satu negara punya kepentingan, dia bisa nggak peduli dengan yang lain dan kemudian dia memveto, selesai, tidak jadi. Keputusan Dewan Keamanan bisa tidak, dalam arti tidak bisa dikerjakan karena ada satu veto dari negara yang lain. Kita ini mendapat hak istimewa, tapi Tuhan ingin kita tidak egois, tapi kita menjadi berkat. Nah, mari kita akan melihat tentang istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan belajar dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Di sini kita akan melihat bahwa pengertian istimewa ini nyata atau mudah kita pahami. 1 Petrus 2 ayat 9 saya bacakan dalam terjemahan sederhana. Firman Allah mengatakan demikian. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang istimewa. Firman Allah mengatakan kita sudah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang istimewa, bangsa yang suci dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semua hal itu Allah perbuat bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukannya, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan kita dipilih Allah itu untuk menjadi umat-Nya dan dikatakan yang istimewa. Kita dipilih untuk diselamatkan, istimewa. Mari kita akan melihat di mana letak keistimewaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama mari kita memahami, mari kita menyadari, mari kita sadar kita ini istimewa di dalam Tuhan. Kita istimewa karena Tuhan. Kita istimewa karena ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kita mempunyai hak privilege, hak istimewa, karena memang kita ditempatkan istimewa oleh Tuhan. Ini penting dan harus kita sadari, dan itu harus menjadi identitas kita, jati diri kita. Karena seringkali yang namanya jati diri itu akan mempengaruhi mentalitas seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah pernah mendengar ilustrasi bagaimana seekor anak raja wali, anak elang yang dia diasuh oleh induk ayam. Telur elang ditaruh di telur ayam, dan ketika menetas maka anak elang ini dia dididik atau ikut oleh induk ayam. Dia belajar mencari makan seperti ayam pada umumnya, mencoker-coker, mencari cacing, makan makanan-makanan sisa.
Kalau ada burung elang maka kemudian segera bersembunyi. Walaupun secara fisik posturnya adalah elang, tapi karena dia dikungkung dalam pengertian ayam, maka perilakunya seperti ayam. Jati dirinya sebagai seekor elang hilang karena dia terdidik di dalam pemahaman seekor ayam. Walaupun dalam rupa elang tapi bertindak seperti ayam. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Kita ini istimewa dan kita memang ditempatkan istimewa oleh Tuhan. Maka kita harus mempunyai mentalitas yang istimewa, mentalitas yang Tuhan berikan pada kita. Jangan seperti anak elang yang jati dirinya terhilang karena dia bersama-sama dengan ayam. Jati diri kita adalah orang istimewa. Jati diri kita adalah orang yang memang ditempatkan Tuhan istimewa. Maka kita harus mempunyai mentalitas sebagai orang yang istimewa. Kita harus mempunyai mentalitas yang berbeda dari dunia. Karena memang kita sudah ditempatkan berbeda. Kita harus punya mentalitas sebagai anak Allah. Karena kita memang sudah dijadikan sebagai anak Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan kita dilahirkan kembali. Ada proses di mana kita ini dilahirkan kembali dalam roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan dari air dan roh. Kita tidak dilahirkan dari daging, tapi dari air dan roh. Maka mentalitas kita adalah mentalitas roh. Mentalitas seperti ini yang harus nampak dalam hidup kita ketika menghadapi tantangan keadaan zaman yang sulit ini. Tuhan Yesus ketika menghadapi tantangan, Tuhan tidak lari. Tantangan Tuhan hari itu adalah salib. Tuhan pergi ke taman Getsemane dan Tuhan berdoa, "Ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu." Mentalitas yang seperti ini yang harus nampak dalam hidup kita karena kita dilahirkan dari roh, yaitu tidak lari dari tantangan. Hari ini dunia sedang menghadapi tantangan, kesukaran karena keadaan zaman. Maka mari kita tunjukkan mentalitas sebagai anak Allah yang lahir dari roh, yang tidak lari dari tantangan, tidak menyerah. Tuhan Yesus tidak menyerah menghadapi keadaan. Memang Tuhan berserah kepada Bapa, tapi Tuhan tidak menyerah kemudian lari dari tantangan, tapi Tuhan berani menghadapi tantangan. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang lahir dari air dan roh, orang-orang yang punya mentalitas roh, yang tidak takut menghadapi tantangan. Walaupun hari ini dunia penuh tantangan, tapi kita percaya kita akan mampu karena kita punya keistimewaan yang Tuhan berikan. Kita dilahirkan dari roh. Ada karakter roh yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Ketika kita dilahirkan dari air dan roh, juga dikatakan kita adalah orang yang diselamatkan. Mari kita tunjukkan mentalitas orang yang selamat, gaya hidup orang yang sudah diselamatkan, bukan sebagai orang-orang yang berdosa, orang yang hidup dalam dosa. Jati diri kita adalah orang yang selamat. Itu yang mesti kita pegang. Maka kita harus menunjukkan gaya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan ingin kita berbeda dengan dunia ini. Rasul Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang berbeda. Karena kita memang sudah dibedakan oleh Tuhan. Kita ditempatkan di tempat yang istimewa. Maka mari kita tunjukkan gaya hidup sebagai orang yang berbeda. Nah, sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang sudah diistimewakan, maka ada keistimewaan yang akan kita alami. Keistimewaan tadi bukan hanya bicara tentang berkat. Ketika kita mengalami yang namanya diselamatkan, maka keselamatan itu adalah buah sulung. Keselamatan itu kita alami, tapi di dalamnya
ada juga berkat, ada juga pemeliharaan. Salah satu gambaran orang yang diselamatkan adalah dia diadopsi. Diadopsi itu diangkat menjadi anak. Di dalam hukum yang berlaku di negara kita, kalau seseorang mengadopsi dari satu panti asuhan, maka akan ada surat-surat hukum yang menetapkan bahwa nantinya anak itu secara hukum dia adalah sama seperti anak yang sah dari orang yang mengadopsi. Jadi secara hukum anak ini akan mendapat perlindungan. Secara hukum anak ini bahkan akan mendapat yang disebut waris. Dia disebut sebagai ahli waris. Walaupun dia sebenarnya secara biologis bukan apa-apanya, tapi ketika dia diadopsi maka secara hukum itu sah menurut perundang-undangan sesuai dengan ketetapan pengadilan. Anak itu akan mendapat dan disebut hak waris. Nah, kita ini ketika kita diselamatkan, kita ini digambarkan menjadi anak. Kita seperti diadopsi, diambil oleh Tuhan dan disahkan. Pengesahan itu saudara bukan dengan harga yang murah. Kalau dalam dunia hukum ketika seseorang dia mengambil anak untuk menjadi anaknya, diadopsi itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal yang sama ketika Tuhan mau menjadikan kita sebagai anak, itu ada harga yang harus dibayar oleh Tuhan sendiri. Dan harga itu bukanlah murah. Harga itu adalah darahnya sendiri. Maka Rasul Petrus mengatakan bukan dengan barang yang fana kita ditebus, tapi oleh darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Untuk menjadikan kita sebagai anak, maka ada harga yang sangat mahal yang sudah dibayar oleh Tuhan, yaitu darahnya. Di situ ada keistimewaan. Sebagai anak maka kita disebut sebagai ahli waris. Rasul Paulus mengatakan demikian, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Menghadapi keadaan zaman yang susah seperti ini, kita sebagai anak yang istimewa, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada janji-janji Allah, ada berkat-berkat, ada pemeliharaan. Tapi karena sebagai anak yang istimewa, mari konsekuensinya mari kita tunjukkan sebagai gaya hidup orang-orang yang istimewa, orang yang diselamatkan. Kehidupan kita adalah di dalam terang, bukan di tempat yang lama. Seorang anak yang sudah diadopsi, dia tidak lagi berada di panti asuhan, tapi dia akan ada di dalam rumah. Mari kita tunjukkan kita ada di rumah Tuhan. Nah, disinilah kita akan mengalami yang namanya keistimewaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, keistimewaan itu bukan hanya bicara tentang berkat. Keistimewaan itu bukan hanya bicara tentang yang namanya dipelihara. Itu otomatis. Kenapa? Karena ketika kita menjadi anak, maka otomatis kita dipelihara. Sama seperti kita orang tua, kita punya anak, kita memelihara anak kita. Pun demikian seseorang yang mengambil anak dari panti asuhan, dia memelihara. Allah lebih lagi ketika menjadikan kita sebagai anaknya. Pemeliharaan, berkat, perlindungan, proteksi itu otomatis akan dilakukannya terhadap diri kita. Tapi ada keistimewaan yang lain yang harus kita pahami. Bahkan lebih dari sekedar berkat dan pemeliharaan. Keistimewaan itu dikatakan di sini adalah sebagai bangsa yang suci. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, istimewanya bahwa kita menjadi bangsa yang suci itu karena pengorbanan Tuhan. Bukan pengorbanan kita, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Mari kita bandingkan dengan kepercayaan yang ada di dunia. Bangsa yang lain atau orang lain, kepercayaan yang lain untuk menjadi bangsa yang suci, mereka menjalankan hukum agama yang sangat ketat, peribadatan yang sangat ketat. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjamin dan dapat menjamin bahwa mereka akan menjadi bangsa yang kudus? Apakah setiap kesalehan, kebaikan, peribadatan yang mereka kerjakan itu menjamin mereka menjadi orang kudus, masuk dalam kerajaan
sorga. Mari kita melihat apa yang Nabi Yesaya katakan. Segala kebaikan dan kesalehan kami sama seperti kain kotor di hadapan-Mu. Bahwa dikatakan kebaikan dan kesalehan itu bahkan seperti kain kotor saja. Sesuatu yang disebut kain kotor pada masa dulu itu biasa digunakan oleh seorang perempuan ketika dia datang bulan. Dan sesudah itu kain itu akan dibuang atau dibakar. Kalau secara harafiah kain itu tentunya adalah secarik atau bekas baju yang sudah sobek yang dipakai untuk membersihkan. Orang Jawa menyebut gombal. Jadi sebenarnya kesalehan, kebaikan yang dilakukan manusia peribadatannya untuk menjadi bangsa yang kudus itu tidak akan mencapai sasaran. Tapi kita istimewa. Kenapa? Kita menjadi bangsa yang kudus itu karena pengorbanan Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan jangan seorang pun memegahkan diri. Itu bukan pekerjaan kita, bukan kebaikan kita, tapi itu cuma-cuma, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Itulah keistimewaan kita. Kita menjadi orang yang kudus, menjadi bangsa yang kudus. Itu karena diberikan. Status ini kita terima karena Tuhan yang berkorban. Tuhan yang menyucikan melalui darahnya menguduskan kita. Kemudian juga dikatakan kita istimewa karena kita dapat masuk melayani imam besar Raja Agung. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang dunia tidak dapat menghadap Allah di hadapan tahtanya. Dan mereka hanya berdoa supaya ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Dan setiap saat orang dunia berdoa demikian. Dari waktu ke waktu dari mereka belajar berdoa sampai mereka mungkin istilahnya berdoa terakhir. Itu selalu berkata tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sehingga kalau boleh saya katakan dari pertama berdoa sampai terakhir berdoa belum ada kesimpulan. Kenapa? Lah doanya sama. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, I am the way. Ketika kepercayaan yang ada di dunia, mereka mencari jalan. Kita justru dibawa kepada jalan tadi. Itulah keistimewaan kita. Ketika orang-orang dunia berusaha mencari jalan, tapi jalan itu sendiri yang datang pada kita. Itulah keistimewaan kita. Ketika bangsa-bangsa atau kepercayaan dunia bahwa keselamatan hanya sebatas semoga, tapi kita dipastikan karena kita ada di dalam jalan tadi. Terlebih lagi dikatakan kita boleh berdiam diri dan melayani Allah Maha Tinggi di hadapan tahtanya. Kita boleh jalan masuk sampai di hadapannya. Itu istimewa. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tirai bait Allah sobek dari atas ke bawah. Saudara, itu bukan tirai yang biasa. Tirai itu sangat tebal dan tirai itu sangat tinggi. Diperkirakan tingginya saja bisa kira-kira 10 meter. Nah, orang itu tingginya hanya berapa? Paling tinggi hanya 1,5 meter dan orang paling tinggi di dunia itu kira-kira 2 meter, enggak ada yang 3 meter. Nah, tirai ini tingginya 10 meter. Bagaimana dia bisa menyobek? Para imam mereka tingginya hanya kira-kira di bawah 2 meter. Untuk menyobek tirai yang setinggi 10 meter mereka tidak sanggup. Tapi tirai itu sobek sendiri dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti disobeknya dari atas, tidak mungkin tirai itu sobek dari atas ke bawah, menyobeknya dari bawah, saudara. Lalu siapa yang menyobek ini? Tuhan sendiri. Tuhan membuka supaya kita bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Tempat di mana Allah berdiam.
Ketika orang lain mereka berkata, tunjukkan pada kami jalan. Tapi justru kita dibawa Tuhan sampai ke ruang Maha Kudus, sampai ke hadapan Tuhan, di hadapan hadiratnya, sampai mengalami yang disebut bertemu muka dengan muka. Kita bisa mengalami perjumpaan pribadi. Ketika bangsa yang lain atau kepercayaan yang lain berkata, tolong Tuhan tunjukkan kami jalan, kita justru sudah berada di hadapan tahta kemuliaannya. Inilah keistimewaan kita. Maka mari kita pegang, kita bertindak sebagai orang-orang yang istimewa. Mentalitas orang yang istimewa harus kita tunjukkan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengalami keistimewaan, lalu bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang istimewa, tentunya kita akan mendapat perlakuan istimewa. Sama seperti kelima bangsa besar tadi. Kalau mereka punya hak veto, hak istimewa, maka mereka juga punya keistimewaan. Dalam sidang PBB akan mendapat perlakuan istimewa. Yaitu hal yang wajar. Kita pun juga demikian. Kita sebagai orang yang diistimewakan oleh Tuhan, jelas yang pertama keselamatan itu kita alami. Keselamatan pada masa lalu, keselamatan pada masa kini, dan masa yang mendatang. Artinya kita diselamatkan dari hukuman masa lalu. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang pernah berbuat atau melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana pada masa lalu, maka ketika diketemukan saksi dan bukti, maka orang itu bisa dijerat dan diproses hukum. Pernah satu kali terjadi di Amerika. Ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan pembunuhan. Tapi karena pada masa itu tidak ada alat-alat yang canggih seperti pada masa kini, maka tidak bisa didapatkan bukti. Sehingga penjahat ini bisa berkeliaran kemana-mana, tidak ditangkap. Karena memang tidak ada bukti dan tidak ada alat bukti, tidak diketemukan saksi. Tapi satu kali orang ini ketika sedang minum, dia mabuk dan ngoceh. Dia bilang ketika dia bertengkar dengan orang di bar itu, dia ngomong, kalau kamu macam-macam, kamu tak bunuh seperti aku bunuh si A, si B, si C itu. Wah, orang-orang kaget. Wih, ternyata yang membunuh ini adalah orang ini. Nah, begitu disampaikan kepada polisi, orang ini ditangkap, diinterogasi, dan kemudian dicari dan diketemukan barang buktinya, dan orang ini diproses hukum. Kejadian perkara itu sudah puluhan tahun yang lalu, tapi orang itu diproses hukum. Kejahatannya, dosanya sudah terjadi masa yang lalu, tapi walaupun sudah selisih waktu puluhan tahun, tetap diproses hukum. Kita manusia berdosa. Ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berbuat dosa. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, semua dosa pelanggaran pada masa sebelum kita mengenal Kristus, semua sudah dibayar lunas. Kita mengalami pemulihan, dibenarkan. Tidak ada agama atau percayaan manapun yang punya konsep pembenaran. Saya kemarin mengikuti satu seminar yang dipimpin oleh Bapak Dr. Bambang Nursena. Walaupun kondisi saya sebenarnya belum sehat, ya saya ikut seminar itu karena memang seminar itu lewat Zoom. Ya. Ada satu orang yang bertanya, Pak Bambang, apakah konsep pembenaran itu ada di dalam agama lain atau hanya ada di dalam Kristen? Dan beliau yang sudah belajar hampir semua agama di dunia dan belajar bahasa-bahasa dunia berkata, konsep pembenaran itu hanya ada di dalam kekristenan. Sedap konsep keselamatan agama manusia itu, kalau diistilahkan, beliau berkata amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya bahwa semua amal soleh perbuatan baik kita nanti akan ditimbang.
Kalau lebih banyak yang baik ya masuk surga, kalau banyak yang jelek masuk neraka. Nah kemudian saya bertanya, kalau imbang gimana Pak? Kalau imbang nggak masuk kemana-mana, kan akhirnya seperti itu dong. Tapi pembenaran itu hanya ada di dalam kekristenan. Semua kesalahan masa lalu itu dihapus ketika kita percaya. Ada pembenaran. Dan yang kedua, ketika kita sedang berjalan iman sekarang hari ini, kita bisa terpeleset, tergelincir. Tapi di situ ada yang namanya pengudusan. Alkitab mengatakan Allah itu setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan menghapus dosa kita. Kita bisa namanya paraptoma, terpeleset, tapi Tuhan sanggup menguduskan kita kembali. Ada pengampunan. Dan sampai waktunya nanti ketika Tuhan datang kedua kali, kita dibawa masuk dalam kemuliaan, kita dimuliakan. Keselamatan yang sempurna akan kita terima. Ada kemuliaan, glorification. Nah dalam hal ini seringkali orang berpikir kita sudah diselamatkan, kita sudah dijamin masuk ke negeri tak berjaman, sudah tidak usah mikir tentang dunia. Saudara ini kasih Tuhan, betul, kita diselamatkan, kita tidak usah mikir dunia. Kenapa? Karena dikatakan memang semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi ingat, itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita diselamatkan maka ada berkat, tapi Allah tidak pernah memplanning bahwa semua yang dikerjakan itu berhenti pada yang namanya berkat. Memang betul ketika kita diselamatkan maka berkat itu mengikuti. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika kita diselamatkan maka Allah itu memakai bahwa kekayaan itu dipakai untuk meneguhkan perjanjian. Ya kalau itu diberikan untuk meneguhkan perjanjian, ya mari kita terima, karena itu hal yang wajar. Tapi kesalahan orang percaya adalah mereka menempatkan yang meneguhkan ini sebagai yang utama. Artinya apa? Mengejar berkatnya, bukan mengejar yang memberi berkat. Kekeliruan adalah bahwa mereka berorientasi. Seringkali orang percaya berorientasi kepada yang namanya berkat dunia. Padahal ketika kita sudah menjadi anak Allah, maka kita ahli waris. Semua itu ditambahkan. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Dan yang menambahkan itu adalah Tuhan sendiri. Nah kekeliruan orang percaya adalah seringkali justru mencari atau mengutamakan yang ditambahkan tadi. Itulah kesalahan besar. Dan kesalahan yang kedua adalah berhenti. Aku sudah diselamatkan. Wis, yang lain itu gak perlu ngoyo, karena keselamatan itu lebih penting. Betul saudara, keselamatan itu penting, yang lain gak perlu ngoyo. Tapi ingat, Tuhan tidak berhenti menyelamatkan kita. Keselamatan itu berkat, artinya Tuhan tidak berhenti pada yang namanya berkat, tapi Tuhan akan melanjutkan karyanya. Kalau kita hanya berhenti kepada yang namanya berkat, sudah diselamatkan, itu berkat. Tidak usah ngoyo tentang dunia. Itu ibarat orang makan, dia cuman mengunyah. Sudah bisa bayangin orang makan dikunyah, kemudian dia ambil sendok, dimasukkan lagi makanan, dikunyah lagi tanpa ditelan. Apa yang terjadi? Mesti akan dimuntahkan. Dan tidak akan mendapat nilai atau faedah dari makanan tadi. Mari kita ini melihat dengan jelas bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, berkat ada, maka kelanjutannya adalah Tuhan hanya tidak berhenti pada berkat, tapi pada yang namanya alat. Keselamatan itu penting, tapi kita tidak hanya berhenti pada selamat, yaitu kita harus maju menjadi alat. Itu yang Tuhan tekankan sebelum Tuhan kembali ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kalau Tuhan menekankan sudah sampai selamat, wes tidak usah ngoyo dunia, maka sebelum naik ke surga Tuhan mesti akan berkata, kamu sudah diselamatkan. Ingat, pelihara keselamatan, dunia itu ditambahkan. Artinya kebutuhan, peliharaan, berkat itu ditambahkan. Wes sudah selamat, pegang saja selamat itu. Itu akan bilang gitu. Tapi kan enggak. Sebelum naik ke surga Tuhan enggak ngomong itu. Tapi Tuhan cuma katakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridmu. Ajar mereka melakukan apa yang sudah kuajarkan kepadamu.
Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Di kitab Injil Markus Tuhan berkata, pergi dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Di kitab Kisah Rasul Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang Tuhan tekankan bukan Tuhan berkata kamu sudah diselamatkan, kamu diberkati, rasa ngoyo golek berkat, karena berkat itu sudah ditambahkan. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan gak ngomong gitu saudara. Tapi Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa murid. Planning Tuhan adalah kita bukan hanya sampai pada berkat, tapi alat. Kita menjadi alat untuk bangsa lain diselamatkan. Itu juga yang kemudian Rasul Paulus teruskan. Sebelum Rasul Paulus meninggal, dia berkata kesudahan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tahu bahwa tidak lama lagi saat kematianku sudah dekat. Maka dia pesankan kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Baik Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus mengatakan yang sama, beritakan firman. Di akhir hidupnya Paulus menekankan pada anak rohaninya Timotius, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Maka mari kita jangan menjadi orang Kristen yang egois. Kita mendapat yang namanya privilege, hak istimewa. Tapi mari kita jangan egois. Saya sudah selamat, gak usah ngoyo soal dunia. Tapi mari kita minta kuasa tadi. Kuasa itu akan nyata dalam panggilan kita. Nah, panggilan kita, mungkin saudara dipanggil dalam dunia bisnis. Maka mari kita minta kuasa dalam bisnis kita. Ada berkat mengalir supaya kita akan menjadi berkat di situ. Panggilan kita mungkin dalam dunia pendidikan. Mari kita minta kuasa dalam dunia pendidikan di mana kita mengajar supaya kita dapat menjadi berkat dalam dunia pendidikan. Panggilan kita dalam dunia medis, panggilan kita dalam dunia seni, dalam dunia yang lain. Di situ, dalam dunia kita, dunia birokrasi, politik, pemerintahan, administrasi negara, di situ kita minta kuasa supaya kita jadi berkat. Dan berkat yang terutama, kata berakah tadi, kehadiran Allah secara pribadi dalam diri seseorang. Maka mari melalui firman Tuhan ini, kita sudah diselamatkan. Di zaman yang susah ini kita percaya Tuhan memelihara kita. Tapi mari melalui hal ini, melalui keselamatan yang sudah Tuhan berikan, pemeliharaan yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, kita datang kepada dunia untuk mereka juga diselamatkan dan dipulihkan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.